Pak Pipo butuh berapa? Saya kalau nggak salah waktu itu butuhnya 2,1 ya. 1,6 untuk bayar ke penjual, 500 untuk bikin minimarketnya. Banknya janji, oke Mak, 2 minggu beres. Ya udah, saya janji ke penjual 1 bulan. Saya kasih jarak, karena saya tahu biasa bank tidak semudah itu juga. Masalahnya, Bapak kan nggak 2,1, kita cuma bisa kasih 900 Pak. Ya, selisih 1,2 M. Halo teman-teman YouTube Pipo, hari ini kita ketemu lagi. Hari ini saya sharing pengalaman saya investasi properti sejak 2008 hingga hari ini. Hari ini saya akan sharing pengalaman dikejar-kejar oleh penjual. Nah, kita ini sebagai pembeli itu kan kadang ya butuh waktu ya teman-teman. Apalagi yang rakyat jelantah, kaum umbi-umbian seperti saya ini, yang permodalannya dari uang orang lain. Kan kita harus match antara penjual dengan bagian pembiayaan kita. Kadang penjual maunya buru-buru. Sementara orang yang mau modalin kita, investor kita, bank kita, maunya pelan-pelan. Karena mereka mengamati resiko dulu. Nah, kita yang di tengah-tengah, kejepit-kejepit gini kan. Nah, tentu ini gara-gara tadi malam itu saya cerita ke istri saya. Tadi ada member Pipo lagi mengeluh nih ke aku. Dikejar-kejar sama penjual. Penjual udah minta buru-buru bayar. Sementara bank nggak cair-cair. Terus ya istri saya bilang, nah itu kan seperti kamu, sama seperti kamu selama ini. ya, saya tuh kadang-kadang kalau kayak gitu kan cerita ke istri saya. Dari 2008 sampai hari ini kan sering dikejar-kejar. Nah, ini saya akan cerita pengalaman saya beberapa yang saya dikejar-kejar penjual ya. 2008 itu saya dikejar-kejar penjual loh teman-teman. Yang saya sering cerita pengalaman properti pertama saya itu kan dikejar-kejar penjual. Kenapa dikejar-kejar penjual? Saya ngajuin 6 bank pertama. Dari 6 bank berapa yang diterima? 0 teman-teman, ditolak semua. Padahal udah sebulan. Wah, penjualnya bilang, gimana sih Pak Pipo janji sebulan ke kita? Kok enggak beres-beres? saya bilang, aduh minta maaf Pak. Ya sambil bawa roti gitu ya, donat gitu, minta maaf. Terus gimana nih? Batal ya? Jangan batal Pak, saya butuh waktu lah, kasih waktu lagi. Oke Pak, sebulan ya? Iya, sebulan, dikasih waktu sebulan. Baru saya ngajuin 14 bank lagi kan, dari 14 bank 3 yang disetujui, beres. Itu 2008 itu juga stres teman-teman. Tapi dinikmatin aja stresnya. Tadi saya juga ngomong ke member Pipo yang minta masukan ke saya kan tentang dikejar-kejar penjual. Saya bilang, ya ini berarti tanda-tanda ibu sudah mau dapat properti. Dinikmatin aja. Nanti mudah-mudahan bisa melewati dengan baik ya. Itu yang pertama. Saya ingat yang kedua 2011. Itu 2011 itu tuh bertubi-tubi. Saya dapat opportunity itu bertubi-tubi. Dapat 3 properti sekaligus yang bagus. 1 di Sumatera, 1 di Jawa Tengah, 1 di Jawa Timur. Dan ini saya beli sekaligus. Wah, 3-3-nya nekat ya. Wow. Waktu itu kan semangat 45, udah pokoknya sikat terus. Beli 3 sekaligus teman-teman. Wah, itu kan dipres di sini, dipres di sini, dipres di sini. Wah, dinikmatin aja teman-teman. Wah, makanya yang waktu datang ke-4, saya ditawarin satu lagi yang di nomor 4 di Tangerang. Udah nggak tahan saya bilang, saya oper ke teman saya aja. Nih, kamu aja dah, saya udah mentok 3 ini, nyari pembiayaannya juga udah pusing. Jadi ini saya kasih ke teman saya opportunity-nya. Walaupun yang ini sekarang balik lagi loh ke tempat saya. Kalau saya pernah cerita beli 5 kios 2019, ini sebenarnya 2011 masuk ke saya oper ke teman saya. Nanti 2009 balik ke saya. Balik lagi ya. 2011 3-3-nya karena masuk bersamaan sekaligus. Ini gara-gara saya bikin peraturan di kantor. Ya, waktu itu bikin peraturan di kantor, barang siapa yang ngasih info properti yang cocok untuk minimarket, tak kasih 10 juta. Waktu itu UMR Jakarta aja mungkin sejutaan ya. Ini 10 juta. Wow. 10 kali UMR Jakarta loh. Kalau sekarang Jakarta UMR 5,4 juta ya, mungkin berarti sekarang senilai 54 juta. Banyak kan di kantor kasih segitu. Akibatnya masuk opportunity banyak banget nih. Nah, waktu itu akhirnya beres ya setelah butuh waktu satu-satu diberesin. Saya masih ingat, ini barusan keinget ya, waktu itu saya lagi nyetir di luar kota, orang banknya telepon, Pak Pipo ini udah disetujuin sekian miliar gitu sekaligus 3-3-nya. Wah, itu lega sekali saya. Yang ngasih tahu 15 tahun, bunganya juga
lumayan mahal waktu itu. Ya nggak apa-apa lah, saya ambil dulu. Saya dalam hati mikir nanti tahun kedua, tahun ketiga baru saya pelan-pelan cari bank yang lain. Yang penting ini tenang dulu aja penjual-penjualnya. Kalau nggak kan tiap hari saya diteror, stres juga, rambutnya bisa putih semua ini. Itu 2011. Nah, ada lagi 2015 di Jawa Timur. Di Jawa Timur saya juga dipres terus tuh waktu itu. Gara-garanya karena properti itu tanah kosong ya. Dan seperti teman-teman ketahui, untuk kredit pembiayaan tanah kosong itu lebih sulit. Saya bukannya bilang tidak bisa ya, lebih sulit untuk cari bank yang mau biayain. Sementara penjual waktu itu ngejar-ngejar saya terus. Saya masih ingat tuh, saya waktu itu lagi mau jalan-jalan ke Korea, ke Jeju, ke Nami Island gitu ya, ke Seoul. Wah, dia telepon saya terus. Pak, ini gimana Pak? Ini gimana Pak? Ya, waktu itu masalahnya karena cari pembiayaannya banknya susah. Walaupun akhirnya beres, akhirnya dibiayai oleh salah satu bank di dekat-dekat kotanya itu di Jawa Timur. Saya di Jakarta, itu di Jawa Timur. Bahkan orang banknya aja sampai heran. Abipo kok bisa dapat properti ini, gimana sih ceritanya? Propertinya di desa, di gunung gitu ya. Sekitarnya kapur-kapur semua gitu, gunung kapur, bisa dapat situ. Tanahnya 14 kali 30-an lah kira-kira ya. Sampai sekarang masih saya masih milikin. Tokonya bagus, hasilnya oke. Sebanding lah dengan usaha waktu dipres terus, stres terus, dinikmatin aja. Prinsip saya waktu itu ya, kesuksesan besar ketika kita merasa tidak sanggup lagi, tapi kita terus jalan terus. Pokoknya jalan terus. Nggak bisa lari, jalan. Nggak bisa jalan, merangkak. Nggak bisa merangkak, berguling. Pokoknya maju terus, tahan terus. Ya bilang ke penjualnya, minta maaf gitu ya. Tapi waktu akan berjalan. Nah, yang berikutnya itu 2015 juga, waktu pulang dari Korea itu kan, di Korea saya dapat BBM ya, waktu itu masih BBM ya. Pak, ini ada properti bagus nih Pak, mau disita bank, Pak Pipo mau beli nggak? Saya pelajarin waktu setelah pulang Indonesia, ternyata bagus. Itu mau disita sama bank gitu loh, propertinya. Nah, terus saya bilang ke banknya, Bang itu mendingan saya beli. Banknya juga mau. Dan banknya juga bilang, kalau Pak Pipo mau beli properti itu 2 ruko ya, di Banten lah, Provinsi Banten. Kalau Abipo mau beli properti itu, yang mau masuk itu, nanti kita biayain. Dia bilangnya gitu tuh, itu 2015. Oke, Pak Pipo butuh berapa? Saya kalau nggak salah waktu itu butuhnya 2,1 ya, 1,6 untuk bayar ke penjual, 500 untuk bikin minimarketnya. Banknya janji, oke Pak, 2 minggu beres. Ya udah, saya janji ke penjual 1 bulan. Saya kasih jarak, karena saya tahu biasa bank tidak semudah itu juga. 2 minggu kemudian banknya jawab, oke Pak, kreditnya sudah disetujuin. Masalahnya, Bapak kan nggak 2,1, kita cuma bisa kasih 900 Pak. Ya, selisih 1,2 M. Caranya gimana nih? Wah, itu saya berjuang tuh teman-teman. Nyari pembiayaan. Gimana nih 1,2? Penjualnya udah teriak-teriak. Banknya cuma mau ngasih 900. Harus nyari selisihnya 1,2 M. Gede loh teman-teman 1,2 M tuh. Nah, waktu itu saya solusinya akhirnya saya malah ketemu cara baru ya. Ketika kita kepepet, kita ditekan mana-mana, ide kreatif malah muncul. Waktu itu malah saya akhirnya bisa bikin sumber pendanaan baru, yaitu dari investor. Jadi tidak pakai bank, beli properti ini, pakai uang investor. Saya dulu pernah cerita di video yang lain, teman-teman nanti cari aja yang saya cerita tentang investor. Tapi akhirnya itu bisa beres, dan investor ini sekarang 20% dari total pembiayaan saya. Dari seluruh pembiayaan saya, sekitar 20% itu saya dapat dari investor-investor, jadi non-bank, teman-teman. Ada loh cara-cara pembiayaan tanpa melalui bank itu ada, teman-teman ya. Bank itu hanya salah satu, bukan satu-satunya sumber pembiayaan. Kita bisa dapat sumber-sumber yang lain. Nah, terakhir teman-teman, yang nomor 5 ini pengalaman 2019. 2019 akhir tahun, teman-teman. Itu saya dapat penawaran, ya nggak akhir tahun Desember lah, mungkin November gitu ya, dapat penawaran 5 kios dijual dari teman saya yang tadi itu 2011 ditawarin ke saya kasih ke dia yang ambil, dia beli. 2019 ditawarin balik ke saya karena dia udah nggak mau bisnis minimarket lagi. 5 kios, nomor 2, 3, 4 dipakai minimarket. Nomor 1, nomor 5 bonus. Nah, ini penawaran ini masuknya akhir tahun, teman-teman. Jadi saya nyari bank juga susah. Nyari bank itu paling enak September, Oktober, teman-teman. Kalau sudah November akhir-akhir, wah itu udah berat tuh. Bank-bank sudah mulai ngerem gitu ya.
mereka tinggal nyelesain pekerjaan-pekerjaan yang pending-pending. Karena notaris BPN juga nanti tanggal 15 Desember biasanya sudah slow down juga. Jadi bank juga slow down. Wow, itu penjualnya juga, ayo Pak, ini kapan nih? Saya nahan terus tuh teman-teman. Ya, itu pengalaman luar biasa. Saya masih ingat tuh, waktu dijawab oke, itu saya lagi liburan itu di Jogja. Kalau nggak salah mungkin sekitar Kopeng gitu ya. Saya nyetir dari Jogja ke Semarang, tengah-tengah di situ di gunung-gunung itu nerima telepon. Sorry ya kalau putus, sorry loh ya, ini di atas gunung gitu ya. Terus akhirnya di-okein, lega saya, beres semua transaksi di awal Januari, beres teman-teman. Ya, itu beberapa pengalaman saya kalau dikejar-kejar penjual. Jadi untuk teman-teman yang invest properti, dikejar-kejar penjual, itu biasa. Yang penting kita sabar-sabar aja, terus beresin terus, jangan terganggu dengan pressure dari penjual. Tetap kita beresin, cari-cari cara yang supaya mempermudah. Dan dari awal kalau bisa cari pembiayaan sumbernya banyak, jangan cuma satu bank. Satu bank itu ngeri. Kalau banknya problem, waduh, kita yang kena masalah karena sudah terlanjur janji ke penjual. Saya biasanya cari beberapa sumber pembiayaan sekaligus, mana yang cepat itu yang saya pakai. Nah ini teman-teman sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang berjuang menghadapi penjual dan penjual yang sedang berjuang menghadapi pembeli, mudah-mudahan bisa saling memahami kondisi masing-masing. Teman-teman enak di posisi penjual atau posisi pembeli. Salam Passive Income Property. Setelah mengikuti video hingga selesai, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.